Gimana nih? Mas siapa tadi? SMAN 1 Mandiranca ini Mas siapa? Kang Akbar tadi ya, Kang Akbar. Gimana Kang Akbar soalnya? Mudah ya? Susah. 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 Menurut saya soalnya susah, soalnya mudah. Jawabannya yang susah ya. Ya itu bagian dari proses ya. Dan semoga dapat nilai yang memuaskan ya nantinya. Karena di akhir-akhir nanti kita akan adakan pengumuman untuk 3 nilai terbesar dan akan mendapatkan surprise dari kita. Semoga dapat surprise nih teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan ke susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada tilawah, yang ketiga sambutan, keempat acara inti, kelima tanya jawab, keenam pengumuman, yang terakhir foto bersama dan penutup. Selamat datang Kak Milhan Hakim. Ya, selamat datang juga. Iya, ini adalah salah satu pemateri kita juga yang nantinya kita akan tanya-tanya nih. Semoga waktunya cukup ya. Amin, amin, amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembukaan. Mari kita buka acara kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua yakni tilawah Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Saudara Wahyu Piananda, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019. Kepadanya waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul aliyul azim. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi acara kita pada pagi menjelang siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yakni kita beranjak acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Al-Hikmah Surabaya kepada Ustadz Slamet Widodo MPD. Kepadanya waktu dan layar kami serahkan. Cek, Ustadz, belum terdengar, Ustadz. Belum, Ustadz, belum. Kalau begini bagaimana? Sudah siap. Siap, Ustadz. Oke, baik, ternyata headset saya. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah ditemukan dalam acara talkshow ya yang berkaitan kegiatan kampus ya. Lika-liku ya, suka duka sedihnya, tapi kayaknya banyak senangnya. Yang saya hormati ya, para pemateri kita ya, ada Mbak Nurul Hafizah, mahasiswa PGSD STKIP Al-Hikmah, peraih beasiswa KIP tertinggi, beasiswa KIP dan IPK tertinggi, mohon maaf. Yang kedua, yang saya hormati juga Mas Milhan Hakim, mahasiswa teknik sipil Universitas Negeri Malang, ya, mahasiswa berprestasi UNES ya, Second Most Green and Eco-Friendly Malaysia 2018. Selamat datang. Yang terakhir ya, Mas Sudrajat, yang hampir sama ini ya, Sudrajat sama Sudarjat, beda tipis ya. Ini alumni Politeknik Surabaya ya, Ketua Hima 2018, Ketua Alumni 2021 sampai 2023. Selamat datang semuanya di kampus STKIP Al-Hikmah. Dan tidak lupa yang saya hormati pula ya Ustazah Putri, Ustazah Kiki dan Ustaz Misbah dan teman-teman semuanya ya, calon mahasiswa yang nanti akan ikut merasakan ya bagaimana kehidupan kampus yang sebenarnya. Teman-teman semuanya, pada pagi hari ini ya kita sekali lagi patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya, dan diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitas. Di mana banyak saudara kita yang sedang sakit ya, ada juga yang tertimpa musibah di NTT dan lain sebagainya. Kita doakan mereka semoga sembuh dan dimudahkan. Dan tak lupa kita selalu bersolawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan hari ini ya, tema kita sangat unik ya, khususnya bagi teman-teman calon mahasiswa mahasiswi gitu ya, dimanapun nanti berkuliah gitu. Nah, di kampus ya, teman-teman nanti akan dihadapkan ya, akan sangat berbeda dengan kehidupan di masa SMA, SMK maupun MA begitu ya. Di mana dari segi karakteristik ya, tugas-tugasnya ya, dan cara belajar pun juga berbeda. Kalau saya berikan contoh ketika di SMA, SMK, MA, teman-teman ya pasti juga tak asing lagi ya. Kita sering mengikuti pembelajaran ya dalam bentuk mata pelajaran. Nah, tetapi kalau di kampus ya namanya tidak mata pelajaran ya, mata kuliah.
itu pun juga berbeda ya, bagaimana nanti teman-teman melakukan kegiatan pembelajaran. Gitu. Nah, nanti akan dibahas oleh pemateri kita, jadi teman-teman selamat mengikuti acara ini, semoga ini bisa menginspirasi. Satu hal yang terakhir ya, di masa S1 perkuliahan ya, ini adalah kesempatan pertama ya, kecuali bagi yang mau S1 lagi gitu ya. Yang mau S1 lagi. Nah, jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ada indikator yang nanti teman-teman khususnya calon mahasiswi kampus ya, manapun nantinya, itu ada beberapa indikator yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama itu dilihat dari IPK-nya ya. Kalau di SMA SMK itu nilai rapor. Gitu. Ini IPK. Jadi indikator kita sukses dinyatakan mengikuti S1 perkuliahan itu adalah yang pertama akademik ya. Ini dilihat dari IPK, indeks prestasi kumulatifnya gitu ya. Skalanya pun juga berbeda. Kalau di sekolah 0 sampai 100, kalau di kampus 0 sampai 4 gitu ya. Nah, tadi ada yang meraih IPK kumlot ya. Nah, yang kedua yakni dari prestasi. Nah, prestasi ini banyak sekali yang dilaksanakan oleh di tingkat mahasiswa gitu ya, baik itu di antara nasional, internasional ataupun lokal gitu. Nah, ini juga teman-teman harus bisa mengikuti nantinya. Yang ketiga yakni beasiswa. Nah, indikator sukses di mengikuti perkuliahan ya S1 sarjana ataupun D3 ya. Itu adalah beasiswa. Minimal dan yang keempat ya terakhir. Yang keempat adalah organisasi. Nah, di masa waktu teman-teman nanti S1 akan dihadapkan pada banyak macam organisasi dan itu bisa diikuti untuk melatih kepemimpinan, ya kerjasama, sosial, ya keterampilan menyelesaikan masalah. Minimal 4 indikator itu yang harus teman-teman calon mahasiswa-mahasiswi semua harus ikuti gitu ya. Jadi kalau 4 indikator itu bisa mengikuti dan lancar semua ya insya Allah dinyatakan sukses selama S1. Karena saya contohkan misal IPK tinggi tetapi tidak pernah ikut organisasi. Ya nanti ketika di dunia kerja ya susah untuk kolaborasi. Nah, jadi saya menyebutkan 4 indikator tersebut adalah satu kesatuan begitu ya. Sehingga kalau semisal teman-teman saya sudah berprestasi tapi tak dapat beasiswa, apakah itu tidak masuk indikator keberhasilan mengikuti pembelajaran di S1 ya. Nah, itu masing-masing persepsi. Tapi saya mengatakan 4 aspek tadi adalah secara umum dan kalau bisa ya kita tempuh eman-eman ya. Nah, apalagi ini ditempuh dalam waktu 4 tahun dan diharapkan selama 4 tahun tersebut kita memiliki kesan dan peran yang optimal maksimal ya ketika ditanya oleh tetangga kita, saudara kita ya ataupun bapak ibu kita ya, kita bisa menunjukkan ya apa sih dapatmu ketika kuliah di S1 begitu. Itu pengantar motivasi, nanti materi lengkapnya akan disampaikan oleh pemateri semua yakni Mbak Nurul, Mbak Mas Milhan dan Mas Sudrajat gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Mari kita awali dan kita buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf atas pengantar saya. Saya kembalikan ke Mas dari selaku moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Selamat atas sambutannya. Selanjutnya kita beranjak ke acara inti, yakni tema daripada talkshow kita hari ini itu adalah lika-liku kehidupan kampus. Yang pastinya tujuan kita di sini untuk memperkenalkan kepada teman-teman semuanya yang hadir sebagai peserta dan juga melaksanakan soal UTBK tadi untuk lebih mengetahui bagaimana sih kehidupan kampus, kendalanya apa saja, masalahnya apa saja, bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Dan semoga apa-apa yang telah disampaikan dan kita bicarakan dengan santai di sini bisa masuk dan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke,
kita masuk ke acara pertama. Bukan acara pertama ya, pengantar aja sih. Di sini kita jelasin perguruan tinggi dan macam-macam perguruan tinggi itu ada 4 ya secara umum yang kita ketahui dan kita sering dengar. Yang pertama universitas. Universitas itu lebih luas, maksudnya lebih besar dengan strata pendidikan juga lebih banyak seperti D3, S1, S2 bahkan S3. Jadi fakultasnya pun beragam, dengan jurusan prodi pun juga beragam. Artinya universitas ini yang paling luas seperti itu, yang paling besar. Kemudian institut. Institut ini um, lebih berfokus kepada satu jenis keilmuan. Contoh seperti ITB di Bogor, Institut Teknologi Bandung, di Bandung maksudnya. Kemudian di ITS di Surabaya, Institut Teknologi 10 November, itu bisa berfokus kepada pertanian dan lain sebagainya. Kemudian ada sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini merupakan perguruan tinggi yang hanya terdiri satu fakultas saja. Namun ada beberapa prodi, jurusan itu terbagi-bagi. Kalau contoh yang konkretnya ini seperti STKIP Al-Hikmah Surabaya. STKIP Al-Hikmah Surabaya memiliki satu fakultas dan juga ada 5 bidang prodi. Yang pertama ada matematika, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga fisika, keempat bahasa Indonesia, dan yang kelima guru sekolah dasar. Dan fakultas STKIP Al-Hikmah ini berjurus kepada pendidikan. Ada juga yang ekonomi dan juga keagamaan, STIE, STIA. Kalau di sini kan STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan, Ilmu, dan Pendidikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu Politeknik. Politeknik ini sama saja seperti sekolah tinggi, namun mereka berfokus kepada satu bidang keilmuan. Contoh kesehatan yang seperti digeluti oleh Mas Dirin Sudrajat ini pada tahun-tahun yang lalu. Beliau di Politeknik Kesehatan Poltekkes Surabaya, dan itu salah satu contohnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pemateri yang pertama. Nah, pertanyaannya mungkin ini apakah mewakili atau tidak, nanti kita adakan sesi tanya jawab jika masih cukup waktu. Tapi kita di sini bertanya tentang common question aja ya, pertanyaan yang umum lah. Nah, untuk yang pertama pertanyaan kepada Mbak Hafizah ya. Nah, Mbak Hafizah ini kita perkenalkan terlebih dahulu. Mbak Hafizah ini mahasiswa semester 2 PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2020 ya. Semester 2 dan sekarang ada di STKIP Al-Hikmah. Seperti yang disebutkan Ustadz Selamat tadi, Mbak Hafizah ini adalah salah satu peraih beasiswa KIP. Beasiswa KIP dan juga IPK tertinggi, meskipun masih semester 2 tapi sudah meraih IPK tertinggi dengan nilai 3,81. Sangat tinggi itu untuk awal-awal, dan semoga kedepannya lebih tinggi lagi, amin. Nah, Mbak Hafizah ini tempat tanggal lahirnya di Pangkalan Kerinci 1 Desember tahun 2000, yaitu di Riau ya. Kita nih jauh-jauh ya. Pertemuan seperti ini jarang sekali terjadi kalau offline karena terbatas jarak. Kalau online ini tidak terbatas jarak dan waktu. Asik. Oke, alamat Mbak Hafizah Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Nah, sekarang Mbak Hafizah ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar periode 2021-2022. Itu pengalaman organisasinya baru 1 karena baru masuk juga. Nanti semoga lebih banyak lagi prestasinya. Kemudian ada juga prestasi ketika Mbak Hafizah ini SMA, yakni juara 3 Porseni cabang basket putri Seriau tahun 2019. Jadi Mbak Hafizah ini adalah pemain basket ya. Kalau tanya-tanya tentang olahraga kayaknya lebih cocok ke Mbak Hafizah deh. Oke, kita beranjak ke pertanyaan. Untuk Mbak Hafizah, kan kita sebagai
orang yang lulus SMA ya, baru lulus SMA mestinya bingung untuk memilih-milih kampus. Nah, untuk Mbak Hafizah sendiri, kenapa mantap memilih STKIP Al-Hikmah, padahal kan Mbak Hafizah ini tinggal di Riau, dan juga kondisinya kayak sekarang karena ada COVID jadinya online. Nah, mengapa Mbak Hafizah memilih STKIP Al-Hikmah sebagai kampus yang kira-kira apa sih yang kira-kira menjadi pilihan? Dan di Riau kenapa nggak di Riau? Seperti itu. Silakan Mbak Hafizah. Iya Kak Sudarja, terima kasih pertanyaannya. Langsung jawab. Pertama kita ulas dulu sedikit masa lalu. Saya tahun 2019 merupakan siswa SNPTN, peserta SNPTN yang tidak lulus. Jadi saya dulu ikut SNPTN ngambil jurusan PGSD, tapi di Unimed tapi tidak lulus. Jadi tahun 2019 saya memutuskan untuk gap year dulu, nggak kuliah dulu, dan melanjutkannya di tahun 2020. Nah, setelah itu, tahun 2020 saya kuliah mencari website di Google. Ini bagaimana saya bertemu dengan STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kenapa nggak milih di daerahnya aja, kenapa milih di STKIP Surabaya? Saya dengan Google cari STKIP yang berbasis Islam, karena itu memang tujuan utama saya, yaitu adalah mencari STKIP yang berbasis Islam. Di daerah saya ada beberapa STKIP yang berbasis Islam, namun jurusannya itu tidak tersedia yang saya inginkan. Nah, akhirnya saya cari lebih dalam lagi seperti apa STKIP Al-Hikmah Surabaya itu. Saya mendapatkan Instagram STKIP, dan ada satu program di mana yang membuat saya tertarik dengan STKIP Al-Hikmah Surabaya, yaitu adalah program interaksi edukatif, di mana semua mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk praktik mengajar di seluruh sekolah yang ada di dalam ataupun di luar negeri. Nah, jadi saya mengikuti prosedur persyaratan masuk STKIP, dan tesnya itu melalui tes online, ya ada tes akademik dan juga wawancara. Dan alhamdulillah saya diterima, dan yang lebih saya terkejut yaitu adalah dosen-dosen yang ada di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, di sini dosennya itu sangat membimbing mahasiswanya untuk selalu berprestasi kreatif dan juga produktif. Jadi kalau udah mahasiswa itu udah belajar di STKIP, jadi nanti bakalan dapat DPA, jadi lebih kayak konsultasi lebih dalam. Jadi kalau saya manggilnya itu DPA itu adalah orang tua saya kedua di kampus. Jadi kita nggak hanya bercerita apa saja yang ingin kita capai, namun lebih apa yang kita alami, dan kita bisa curhat sharing ke dosen kita. Jadi kayak lebih terbuka dengan dosen, dan juga dosen lebih mendorong mahasiswanya untuk terbuka juga dengan dosen agar kendala-kendala selama pembelajaran di kampus itu tidak ada. Jadi kenapa saya memilih STKIP, yaitu karena selain programnya yang luar biasa, dosennya juga luar biasa. Masya Allah. Mantap sekali, Ki dosen. Oke, terima kasih Mbak Hafizah. Kan iya ya, dari berbagai tes yang sudah dilewati, ada gagalnya dan juga ada berhasilnya. Ya mungkin itu salah satu proses daripada memilih fakultas atau perguruan tinggi ya. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, gak ada yang mudah ya ketika kita mau sesuatu. Kalau kita meraih sesuatu, mau meraih sesuatu, habis itu gagal dalam meraihnya, cari solusi lain dan cari jalan lain untuk meraihnya. Waduh, sok bijak saya. Padahal sama aja sih, kita sama aja. Cuman sok bijak aja kita. Oke,
Untuk Mbak Hafiza lagi satu pertanyaan lagi, nanti kita akan beralih ke Kak Milhan ya. Untuk satu pertanyaan lagi Kak Hafiza. Kak Hafiza ini kan salah satu peraih KIP ya, beasiswa KIP dan juga IPK tertinggi. Caranya untuk meraih itu gimana sih Kak Hafiza? Silahkan bisa dijawab. Ya, langsung jawab. Mungkin adik-adik semua ada yang belum tahu IPK itu apa. Nah, jadi IPK itu kan kalau misalnya kita di sekolah, kita itu kan dapat rapor. Tapi kalau misalnya kuliah, kita itu dapat IPK. Jadi IPK itu indeks prestasi kumulatif. Nah, bagaimana cara kiat-kiatnya biar dapat IPK tinggi versi saya? Yang pertama yaitu adalah punya target dan tulis target. Nah, jadi setiap tahunnya kita harus punya target. Walaupun mungkin selama satu semester itu kita punya target apa aja prestasi yang ingin kita capai. Contohnya seperti IPK. Nah, kalau misalnya kita sudah punya target, berarti tujuan kita jelas. Nah, otomatis kalau misalnya kita udah punya target juga, kita tahu apa yang mau kita lakukan dan kita pasti bakalan berpikir, oh, saya harus belajar biar mendapatkan IPK tinggi. Nah, yang kedua, bicara tentang IPK, ya otomatis kita berhubungan dengan belajar. Apalagi kita statusnya sebagai mahasiswa ataupun siswa, belajar itu adalah kewajiban. Nah, jadi kalau misalnya kita mau sukses, ya kita harus bekerja keras. Karena tidak ada hal yang kita dapat secara instan. Nah, yang ketiga, menurut saya itu adalah penyesuaian diri kita terhadap dosen. Ada bagaimana kita harus bisa, pada umumnya dosen itu menyukai mahasiswa yang aktif di pas waktu pembelajaran. Nah, kalau misalnya kita aktif di pembelajaran, otomatis itu akan menambah kita. Jadi berusaha jadi mahasiswa yang aktif, selalu memberikan pendapat dan selalu memberikan masukan. Yang keempat yaitu disiplin dalam mengumpulkan tugas. Nah, jangan menunda-nunda waktu, manage waktunya dengan baik, kerjakan tugas yang deadline-nya lebih dulu, biar lebih teratur mengerjakannya. Yang terakhir yaitu adalah restu orang tua dan juga doa. Pada umumnya ya kita sudah dewasa, bahkan saya juga, kita malah semakin renggang sama orang tua. Tapi kan seharusnya malah kita, karena kita udah merasa kita ini kita udah bisa menjalankan hal itu gitu tanpa bantuan orang tua. Padahal kita juga butuh orang tua gitu. Kita selalu butuh orang tua. Dengan orang tua, dan otomatis orang tua juga bakal menegur kalau misalnya cerita kita apa dan kita sepertinya lari dari target kita, pasti orang tua bakal menegur. Nah, lebih dekat dengan orang tua dan orang tua pasti mendoakan kita. Berusaha tanpa doa akan heal. Iya, benar sekali kata Mbak Hafiza. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Asik, asik. Mantap, mantap. Oke. Tentang manajemen waktu kita akan beranjak ke Kamilhan, tapi sebelumnya kita ada sponsor, tapi mohon maaf sponsornya bukan sponsor iklan biasa. Iklannya iklan anak-anak dari STKIP Al-Hikmah. Bang Operator, gimana Bang Operator? Siap? Tahu nggak ada nih? Depan Wanda. Bentar dulu ya. Mana nih Bang Operator? Lah, kosong. Telat, kita lanjut aja nih. Ya, lanjut aja lah. Udah ada ternyata. Udah ada. Udah. Nggak tampil loh, warna hitam. Apakah error? Warna hitam tuh.
Oke, bentar. Bisa nggak? Menunggu itu sakit loh. Digantung kita ini, digantung loh. Nggak tampil nih. Lanjut aja ya. Oke, kita lanjut aja ke Kamilhan. Kamilhan Hakim sudah bersama kita? Ya, sudah. Oke. Siap, Kamilhan Hakim. Nah, nanti kita akan bicarakan tentang manajemen waktu bersama Kamilhan Hakim karena beliau ini adalah mahasiswa semester 8 yang pastinya sibuk sekali, baik dari segi organisasi maupun dari prestasi beliau. Prestasi beliau sangat banyak. Tapi karena sudah semester 8 ya jadi fokus ke ke skripsi. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu kepada Kak Milhan. Seperti yang disebutkan Ustadz Slamet tadi juga, Kak Milhan ini adalah salah satu mahasiswa di Negeri Semarang. Nah, saya akan bacakan surveinya. Saya akan bacakan surveinya. Assalamualaikum. Data pribadi, nama. Ya Allah. Oke. Telat ya, mohon maaf. Nah, nama Milhan Hakim, tempat tanggal lahir Pati, 28 Februari 1998. Untuk pendidikan dari MA itu 2013 sampai 2016, Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Guyangan Terangkil Pati. 2017 sampai sekarang S1 Teknik Sipil, Universitas Negeri Semarang. Untuk prestasi dan penghargaan seperti yang saya sebutkan tadi sangat banyak sekali, mungkin bisa ditampilkan ya? Belum. Oh, belum bisa ditampilkan ya. Salah satu saja saya sebutkan pada tahun 2020 itu ada juara nominasi Influencer UNES Award. Itu yang di internal ya. Kalau yang internasional nanti mungkin bisa disebutkan oleh Mas Milhan Hakim sendiri ketika kita tanya-tanya ya. Dan beliau ini juga pernah bekerja di Dewan Juri Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Teknik Sipil tahun 2020, kemudian Dewan Juri Lomba Esai Pemuda juga pada tahun 2020. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung tanyakan saja kepada Kamilhan Hakim nih. Sebagai seorang semester 8. Bentar lagi lulus ya insya Allah. Nah, yang pertama kan kita tadi nanya kenapa Mbak Hafizah ini, kenapa Mas Milhan Hakim memilih UNES dan juga jurusannya itu jurusan teknik yang mana kita pandang sebagai jurusan yang sulit ya kalau di mata masyarakat, stereotipnya atau pemikiran sudut pandangnya itu sulit untuk mahasiswa teknik. Nah, mengapa mantap mengambil di UNES dan juga teknik jurusan teknik ini kenapa juga diambil? Silahkan Mas Nihal. Oke, saya langsung jawab ya ini berarti. Iya. Terkait masalah pengambilan dari sebuah program studi, tentunya ada beberapa alasan, ada beberapa pilihan tentunya ketika adanya pendaftaran di SBMPTN dan ujian mandiri gitu. Pertama saya memilih dari program studi teknik ya, kemudian memilih teknik sipil. Ya literally dari skala nasional, bahwasanya kita tahu ketika adanya SBMPTN pasti range dari dari program studi yang paling bonafit dan paling favorit itu emang pertama dari kedokteran, jelas tentunya. Kemudian yang kedua ada teknik gitu. Dan kedua kali teknik sipil itu juga masuk dalam top 10 nasional, peminat terbanyak dalam skala nasional ketika SBMPTN dan juga SNMPTN gitu. Nah, itu yang menjadikan saya challenging banget untuk masuk ke dunia teknik, dunia engineer gitu. Kemudian memilih UNES itu ya karena emang pengennya di awal di perguruan tinggi negeri, di PTN, ya nggak menutup kemungkinan kemarin juga mencoba di
swasta, terutama di UTY di Jogja, Universitas Teknologi Yogyakarta itu keterima di teknik industri, kemudian di UII juga ngambil teknik industri gitu. Tapi akhirnya finally saya memutuskan untuk di UNES gitu, untuk sebagai jenjang karir saya untuk menempuh pendidikan di strata sarjana 1 itu. Iya, Mas Milhan Hakim. Nah, kan Mas Milhan Hakim ini masuk dari jalur SBMPTN ya? Ya, jalur SBMPTN dulu pilihannya teknik sipil UI, kemudian teknik mesin UI, terus juga pilihan ketiga ada teknik sipil UNES. Oh, dan akhirnya lulus ya lewat jalur SBMPTN ini? Ya, tapi pada waktu itu ikut juga di UNES juga ngambil teknik mesin karena emang pengen di teknik mesin, tapi dari orang tua udah keterima terus tapi dari bapak sendiri tidak begitu setuju untuk masuk di teknik mesin. Ketemu dekan untuk bicarakan lebih lanjut, bahasanya saya lebih di teknik sipil saja. Oke. Terima kasih Mas Milhan, jawabannya luar biasa sekali. Nah, kan kita ada proses ya dalam memasuki yang namanya sebuah universitas. Tadi sudah dijelaskan mengapa masuknya. Sekarang kan aktivitas Mas Milhan ini banyak ya, banyak sekali, sampai kemarin tuh sempat bicara-bicara sama kita, ada waktu semester berapa gitu di cancel akademisnya demi untuk organisasi. Nah, di sini kita akan sangkut pautkan atau integrasikan kepada manajemen waktu yang diatur oleh Mas Milhan Hakim sendiri. Bagaimana cara manajemen waktu ala Mas Milhan Hakim? Kalau berbicara terkait manajemen waktu itu berbicara tentang skala prioritas kita masing-masing gitu. Di mana manajemen waktu ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa yang notabene-nya adalah orang yang bakal ditunggu-tunggu rakyat ya ketika kita akhirnya terjun berorganisasi gitu. Bukan hanya sekedar berlabel aktivis, cuman benar-benar aktivis yang benar-benar aktif dalam terjun ke dunia organisasi dan mengawal isu-isu nasional gitu. Yang dimana isu-isu nasional ini yang kita terus bawa, yang terus kita giring dan terus kita kawal, sehingga kita membutuhkan effort yang cukup tinggi dan juga kita harus memiliki manajemen waktu yang cukup yang bagus lah, dimana ketika kita sudah berkuliah ini ada mungkin ngambil 24 SKS maupun 22 SKS. Nah, literally kan kita harus bisa manajemen waktu tuh. Kapan harus menyelesaikan tugas kuliah ya dengan deadline-nya yang dimana kebanyakan mahasiswa sering lah ya bisa dikatakan dengan adanya kita deadline tuh lebih jauh bersemangat dan ada ilham yang masuk ketika adanya deadline gitu. Kalau dari saya pribadi, selama saya berkuliah ya hampir 7 semester, 8 semester, manajemen waktu saya ya dibikin per hari. Jadi tiap hari itu besok tuh mau ngapain aja gitu. Misal pagi ada kuliah jam 7 dari jam 9, nanti sisanya jam 9, jam 10 kalau kosong, mungkin bisa digunakan untuk diskusi dengan teman ataupun ke ruang sekre sebagai organisasi gitu. Dan sampai 24 jam itu benar-benar tertata rapi dan benar-benar diefektifkan waktu gitu. Terkadang kita tuh sibuk tapi sibuknya tidak sibuk produktif, padahal ketika kita sibuk tidak produktif kan cukup sayang ya, hanya sekedar sibuk-sibuk saja tapi tidak ada produktifnya. Hal itu cukup menyayangkan waktu yang telah diluangkan, yang telah dikeluarkan selama 24 jam. Nah, itu yang saya gunakan adalah di setiap harinya manajemen waktu dari pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, dan malam ngapain. Biasanya kalau sore malam itu pasti diefektifkan untuk di organisasi, dan jam-jam kerja ya itu digunakan untuk fokus ke masalah tugas dan juga terkait masalah kuliah. Jadi ada spend time waktunya itu ada yang digunakan untuk kuliah dan juga untuk spend time waktu di organisasi. Oke, mantap sekali dari Mas Milhan Hakim. Saya jadi berpikir bahwa skala prioritas itu ternyata sangat penting ya bagi mahasiswa khususnya untuk mengatur waktunya pastinya. Karena kalau nggak ngatur waktu ya seperti kata Kak Milhan tadi, kita sibuk tapi nggak sibuk, nggak produktif. Sibuk tapi nggak produktif seperti itu. Terima kasih Kak Milhan Hakim. Nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin cari tips nih dari Kak Milhan Hakim. Nanti di akhir acara kita bisa tanya-tanya ke Mas Milhan Hakim. Nanti ada sesinya juga.
kita cukupkan ke Mas Milhan, langsung kita lanjut ke Kak Birin Sudrajat. Terima kasih Kak Milhan. Oke, Kak Birin Sudrajat. Terasa nggak manggil nama sendiri loh. Nah, Kak Birin. Oh iya ya, kita belum berkenalan sama Kak Birin nih. Kita perkenalan terlebih dahulu, kita bacakan kurikulum vitae-nya. Nama panjang beliau, nama panjang Kak Sudrajat atau Kak Birin ini adalah Sudrajat Syahrin Sabirin. Jadi mungkin bisa dipanggil Sabirin, bisa dipanggil Sahrir, bisa dipanggil Sudrajat. Mungkin ya. Kemudian tempat tanggal lahir beliau ada di Lamongan, 13 Februari tahun 1998. Untuk jenjang pendidikan beliau itu dari 2016 sampai 2019, Poltekkes Kemenkes Surabaya, Prodi D3 Keperawatan, dan kemudian tahun 2019 sampai 2021 alih jenjang atau Proksus S1 Keperawatan Tikas Husada di Jombang. Nah, beliau ini menarik sekali ya pengalaman-pengalamannya. Beliau pernah menjadi relawan, atau yang pertama itu relawan percepatan dan penanganan COVID-19 Pemprov Jatim pas awal-awal pandemi itu ya. Mungkin sampai sekarang ya Kak Birin ini menjadi garda terdepan daripada penanganan COVID-19, dan itu menurut saya luar biasa sekali. Dan kemarin kita pernah bincang-bincang juga, sampai sekarang Kak Birin ini tidak pernah terkena COVID-19, asal teman-teman tahu. Dan itu menurut saya luar biasa, berarti imunnya itu sangat kuat, strong, seperti itu. Dan juga untuk sekarang Kak Birin ini bekerja di RS Pemprov Jatim khusus paru Surabaya 2021 sampai sekarang. Pengalaman organisasi beliau sebagai menjadi ketua HIMA ya, ketua HIMA Prodi D3 Keperawatan Sutopo pada periode 2018. Nah, itu sekilas perkenalan dengan Kak Birin. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dong tentunya. Nah, kalau saya mendengar perawat cowok itu kayak gimana ya pandangan kita ya? Kayak apa gitu. Nah, kenapa memilih bidang kesehatan dan cowok sebagai perawat ya, dan bagaimana kuliah di kesehatan menurut Kak Birin? Silahkan dijawab, Kak. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ustadz, Ustazah, teman-teman narasumber, dan Mas Darjat juga. Mengapa saya bisa mantap di kesehatan, terutamanya perawat? Ya karena dulu daftar senam PTN nggak lolos. Kemudian daftar jalur undangan di Poltekkes, alhamdulillah lolos, dan orang tua menyuruh. Di situ orang tua mengizinkan kalau bisa ambil kesehatan aja. Akhirnya mau nggak mau saya harus berangkat di situ. Kebetulan juga menyuruh yang dekat saja kuliahnya di Surabaya. Saya bisa mantap di dunia kesehatan juga karena mungkin dulunya juga aktif di PMR atau organisasi kesehatan. Di situ saya merasa kesehatan itu panggilan jiwa. Tanpa disuruh kita harus siap siaga dimanapun ada bencana, ada orang sakit, ada orang yang membutuhkan pertolongan kita tanpa mengenal, kita harus siap menolong mereka. Bahkan kita tidak kenal siapa mereka, kita tidak mengenal suku, budaya, agama, bangsa, apa pangkat mereka, kita harus siap menolong di situ. Di situ hati saya mulai terbuka, mau nggak mau harus menerima di semester 3, hampir semester akhir juga harus bisa menerima mau sekolah di kesehatan, apalagi perawat laki-laki. Kalau yang laki-laki nggak dipanggil suster kok, tenang aja. Bener. Mas perawat gitu aja, kalau saya kebetulan nggak dipanggil suster, aman. Buat adik-adik mungkin nanti kalau kemudian adanya panggilan jiwa, tugas mulia itu tadi. Iya, setuju sih Kak Birin. Soalnya ini juga pembelajaran bagi kita ya, bahwa jurusan itu
sesuai dengan apa yang kita pilih dan yang kita inginkan pastinya ya. Semoga teman-teman yang ada di sini yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya bisa memilih dengan benar jurusannya. Karena salah pilih jurusan Anda menderita bukan 1 tahun 2 tahun, 4 tahun. Kalau S1 4 tahun. Kalau D3 3 tahun. Kalau S2 S1 dulu, nggak bisa S2 langsung. S1 dulu. S3 bisa, S3 istri. S3 S3 istri ya. Tapi itu bukan jurusan itu. Oke, Kabirin, kita lanjut pertanyaannya. Tadi luar biasa passion ya, sesuai dengan passion kuliahannya. Dan untuk pertanyaan kedua, kan ini sudah lulus nih Kak Birin. Untuk perkuliahan D3-nya sudah selesai, dan dunia setelah lulus itu mestinya berbeda dengan dunia ketika kita kuliah. Nah, tantangannya kira-kira apa ketika sudah lulus ini dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk tantangan di dunia kesehatan tentunya setelah lulus kita tidak bisa langsung bekerja begitu saja. Setelah lulus itu di dunia kesehatan ada yang namanya uji kompetensi. Kalaupun kita hanya punya ijazah, bermodal ijazah, itu sangat sulit untuk bekerja di rumah sakit. Minimal mungkin hanya klinik atau fasilitas kesehatan menengah ke bawah. Karena dari pemerintah juga harus mewajibkan nakes itu tersertifikasi dengan kompetensi keahlian mereka. Jadi setelah lulus, setelah mendapatkan ijazah, kita ada penentuan di situ. Selama kuliah 3 tahun kita ditentukan dengan namanya uji kompetensi tersebut. Uji kompetensi tersebut khusus untuk mereka tenaga kesehatan. Di situ kita diberikan soal oleh langsung dari Kementerian Kesehatan sebagai sertifikasi kita wajib mengerjakan soal tersebut hingga mendapatkan predikat kompeten. Mungkin beberapa ada yang tidak mendapatkan predikat tersebut karena mungkin saat kuliah kurang belajar atau kurang menerima passionnya sebagai sekolah kesehatan itu ada. Tantangannya terbesar di situ, yaitu mendapatkan STR. Setelah mendapatkan STR, kita juga harus memilah lagi di mana kita nanti akan bekerja. Tantangan tersebut timbul lagi ketika kita melihat banyaknya kampus-kampus kesehatan juga, kampus-kampus swasta maupun negeri yang ada utamanya di Jawa Timur. Mereka juga pesaing-pesaing kita. Pesaing-pesaing kita dalam mencari pekerjaan, pesaing-pesaing kita dalam hal prestasi ataupun yang lainnya. Untuk mempersiapkannya, kita bisa memulai dari awal. Mungkin buat nanti teman-teman, kalau memang passionnya kesehatan atau memang kuliah di kesehatan, usahakan saat praktek atau saat belajar, kalian benar-benar memahaminya. Karena di situ lahan praktek kalian adalah di rumah sakit. Mengingat tempat belajar media kita adalah laboratorium, kita adalah rumah sakit. Banyak-banyak praktek, banyak-banyak mencari buku-buku tentang pembelajaran kedokteran. Walaupun kita perawat, kita membaca bukunya juga lebih banyak ke kedokteran. Kesehatan-kesehatan umum, kemudian banyak bertemu dengan teman-teman perawat atau senior-senior kita dalam hal belajar, kita sering bertanya, meminta dampingan teman-teman perawat atau senior kita dalam hal praktek di rumah sakit. Tentunya karena kesehatan itu berhadapan dengan nyawa. Kita tidak bisa semena-mena mengobati mereka tanpa pengetahuan atau ilmu-ilmu dasar. Sebelum kita masuk rumah sakit, kita wajib memahami apa itu penyakit, bagaimana penyakit bisa menyerang tubuh, bagaimana pengobatannya, bagaimana cara mengatasinya, itu semua ada di kampus belajarnya. Nah, saat di rumah sakitlah tempat kita media belajar kita kepada pasien. Di situ kita harus didampingi oleh perawat-perawat senior maupun dosen kita sendiri. Jadi tantangan terbesarnya itu tadi, yaitu kita harus mempersiapkannya mulai dari awal. Kalau ingin dari kesehatan nggak bisa setengah-setengah. Karena urusannya harus dengan nyawa, hidup dan mati itu adalah media belajar kita dan media bekerja kita nanti. Terutamanya harus ikhlas dalam hal apapun kalau di dunia kesehatan. Ada apa harus siap siaga, kita harus tanggap di situ, tidak bisa menolak keadaan. Misal ada pandemi, mungkin kalau saya keluar dari perawat mungkin bisa, tapi karena
sudah panggilan jiwa, setelah lulus kita disumpah untuk siap menolong, siap untuk mengabdi kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, itu hal yang paling berat. Karena ada sumpah tersebut, saya menjadi kuat untuk bisa menjalani pekerjaan menjadi apa itu yang namanya relawan tadi tersebut. Memang sungguh berat pertama relawan. Kita pulang ke rumah itu takut, ngekos juga sulit. Akhirnya untungnya dari rumah sakit memberikan hotel ataupun asrama itu sebagai media untuk istirahat kita. Ya, tantangan terbesarnya itu tadi. Semoga semua bisa kuat, itu aja. Tantangan-tantangan itu tersebut bisa kita lewati ketika kita sabar, sholat, banyak belajar, nggak boleh menyesal dengan apa yang sudah kita dapat, karena itu adalah mungkin menjadi ladang rezeki kita atau tempat media belajar kita, tempat Allah memberikan ilmunya untuk kita. Terima kasih. Iya, terima kasih ke Mas Birin atas penjelasannya mengenai bidang kesehatan. Nah, tidak terasa ya waktu kita sudah banyak bukan banyak terbuang sih. Maksudnya sudah terlewat begitu lama. Sudah sekitar jam setengah berapa nih? Jam setengah 12 kalau di WIB, kalau saya di 12.30. Mungkin ada tanya jawab ya. Apakah ada atau enggak ada nih? Kayaknya kita cukupkan saja karena waktunya sudah mepet sekali. Mohon maaf banget kepada teman-teman sekalian yang mungkin ingin bertanya. Nanti kita kita share aja ya kontak dari pemateri-pemateri yang hebat pada hari ini di grup PA. Nanti bisa tanya-tanya langsung saja. Oke. Terima kasih kepada para pemateri pada hari ini. Luar biasa sekali pengalamannya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mau milih universitas untuk mengambil jurusan yang tepat untuk dirinya. Karena salah jurusan itu sakit loh. Sama sakitnya kayak sakit hati. Kayak gitulah kurang lebih. Oke. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni pengumuman nilai. Nah, pengumuman nilai ini kita revisi. Mohon maaf sekali kepada teman-teman. Ternyata kita ambil hanya dua teratas nilainya yang tertinggi pada tryout UTBK pada siang hari ini. Oke, mana ya pengumumannya tadi? Ini ya. Nah, untuk yang pertama selamat kepada Ananda Nikola. Itu yang pertama, dan yang kedua selamat kepada Bianti Rukmana dan juga Ananda Nikola. Nanti kita kontak lagi di grup. Selamat kepada Ananda Nikola dan juga Bianti Rukmana. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni foto bersama. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa membuka kameranya sebentar. Mas operator siap ya untuk foto? Siap. Cek. Sip. Oke, siapa yang belum buka? Di sini listriknya mati karena hujan. Gelap. Oke. Sip. Silakan Mas, bisa dipimpin. Ayo, tuh teman-teman semua. Hitungan ketiga kita foto bersama ya. Satu yang masih belum on cam, silakan. 1, 2, 3, senyum. Kayak bebas. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Bang Operator. Namanya Mas Busyro ya, Mas Operator. Oke, kita sudah berada di ujung acara. Semoga tadi sekali lagi bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber hari ini, Kak Milhan, Kak Hafiza, dan juga Kak Birin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali teman-teman. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. terima kasih. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Terima kasih. Saya end ya untuk sesi kali ini. Bisa melanjutkan aktivitas yang lain, teman-teman.